Oke bro, kita lanjut dengan teknik dari Vigyan Bhairava Tantra. Berikut ini tekniknya. Devi yang baik hati, masuki kehadiran etrik yang menyebar jauh di atas dan di bawah wujudmu. Devi yang baik hati, masuklah ke dalam kehadiran etrik yang meliputi jauh di atas dan di bawah wujudmu. Teknik ini hanya bisa dilakukan jika dirimu telah melakukan teknik yang pertama. Itu bisa dilakukan secara terpisah juga, tetapi akan sangat sulit. Tetapi jika dirimu melakukan yang pertama, maka akan baik untuk melakukan yang kedua, dan sangat mudah. Setiap kali hal ini terjadi, dirimu merasa ringan, melayang, seolah-olah dirimu bisa terbang. Tiba-tiba dirimu akan menyadari bahwa di sekitar tubuhmu terdapat cahaya kebiruan. Namun, dirimu hanya bisa melihat hal itu ketika dirimu merasa bahwa dirimu bisa melayang, bahwa tubuhmu bisa terbang, bahwa tubuhmu telah menjadi ringan, sepenuhnya bebas dari beban apapun, sepenuhnya bebas dari gravitasi apapun terhadap bumi. Bukan berarti dirimu bisa terbang, bukan itu intinya. Terkadang hal itu terjadi. Terkadang terjadi bahwa tubuhmu mencapai titik keseimbangan, sehingga terangkat. Namun, itu bukanlah tujuannya, dan jangan pikirkan itu sama sekali. Ini saja sudah cukup, jika dirimu merasa dengan mata tertutup, bahwa tubuhmu telah terangkat. Ketika dirimu membuka mata, dirimu akan melihat bahwa dirimu hanya duduk di tanah, jadi jangan khawatir tentang hal itu. Jika dengan mata tertutup, dirimu merasa seolah-olah tubuhmu terangkat, dan dirimu merasa tidak ada beban apapun, ini sudah cukup. Untuk meditasi, ini sudah cukup. Namun, jika dirimu mencoba belajar melayang, maka itu tidak cukup. Namun, aku tidak tertarik dengan hal itu, dan aku tidak akan memberitahumu apapun tentangnya. Ini sudah cukup, dirimu merasa bahwa tubuhmu tidak memiliki berat, tubuhmu menjadi tanpa bobot. Setiap kali dirimu merasakan keadaan tanpa bobot ini, cukup dengan mata tertutup, sadarilah bentuk tubuhmu. Cukup dengan mata tertutup, rasakan jari-jari kaki dan bentuknya, dan kaki dan bentuknya, lalu bentuk seluruh tubuh. Jika dirimu duduk dalam siddhasana, seperti seorang Buddha, maka rasakan bentuknya, saat duduk seperti seorang Buddha. Cobalah rasakan bentuk tubuhmu. Bentuk itu akan menjadi jelas, akan muncul di hadapanmu, dan dirimu akan menyadari bahwa di sekitar bentuk itu ada cahaya kebiruan. Lakukan dengan mata tertutup pada awalnya. Dan ketika cahaya ini terus menyebar, dan dirimu merasakan aura kebiruan di sekeliling bentuk tersebut, maka terkadang saat melakukannya di malam hari, tanpa cahaya di ruangan gelap, buka matamu dan dirimu akan melihatnya, persis di sekeliling tubuhmu. Bentuk kebiruan, hanya cahaya biru, di sekeliling tubuhmu. Jika dirimu ingin melihatnya secara nyata, bukan dengan mata tertutup tetapi dengan mata terbuka, lakukan di ruangan gelap tanpa cahaya sama sekali. Bentuk kebiruan ini, cahaya kebiruan ini, adalah kehadiran tubuh etrik.
dirimu memiliki banyak tubuh. Teknik ini berkaitan dengan tubuh etrik, dan melalui tubuh etrik, dirimu bisa memasuki ekstase tertinggi. Ada 7 tubuh, dan setiap tubuh bisa digunakan untuk memasuki keilahian. Setiap tubuh hanyalah sebuah pintu. Teknik ini menggunakan tubuh etrik, dan tubuh etrik adalah yang paling mudah untuk diwujudkan. Semakin dalam tubuh, semakin sulit, tetapi tubuh etrik berada di dekatmu, di dekat fisik. Tubuh etrik berada di dekatmu. Bentuk kedua adalah tubuh etrik, di sekitar dirimu, di sekitar tubuhmu. Tubuh etrik menembus tubuhmu, dan juga berada di sekitar tubuhmu, seperti cahaya yang kabur, cahaya biru, menggantung di sekeliling seperti jubah longgar. Devi yang baik hati, masuklah ke dalam kehadiran etrik, yang menyebar jauh di atas dan di bawah wujudmu. Jauh di atas, di bawah, di mana-mana di sekitar wujudmu. Jika dirimu bisa melihat cahaya biru di sekitar dirimu, pikiran akan segera berhenti, karena bagi tubuh etrik, tidak diperlukan pikiran. Dan cahaya biru begitu menenangkan, begitu menyejukkan, begitu menenangkan. Bahkan cahaya biru biasa pun begitu menenangkan. Mengapa? Karena itu adalah cahaya tubuh eterikmu. Langit biru begitu menenangkan. Mengapa? Karena itu adalah warna tubuh eterikmu. Dan tubuh eterik sangat menenangkan. Setiap kali seseorang mencintaimu, setiap kali seseorang menyentuhmu dengan cinta yang mendalam, ia menyentuh tubuh eterikmu. Itulah mengapa dirimu merasakannya sebagai sesuatu yang menenangkan. Bahkan telah difoto. 2 kekasih yang sedang jatuh cinta, sedang bercinta. Jika hubungan seksual mereka bisa berlanjut hingga batas tertentu, lebih dari 40 menit, dan tidak ada ejakulasi di sekitar kedua tubuh yang sedang jatuh cinta, cahaya biru muncul. Bahkan telah difoto. Dan terkadang ada fenomena yang sangat aneh, karena cahaya ini adalah kekuatan listrik yang sangat halus. Di seluruh dunia, seringkali terjadi bahwa pasangan baru menginap di kamar baru saat bulan madu, atau pada malam pertama mereka, saat mereka tidak mengenal tubuh masing-masing, dan mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Jika kedua tubuh berada dalam getaran cinta, ketertarikan, keterlibatan dan komitmen yang mendalam, terbuka, rentan terhadap satu sama lain, siap menjadi satu ruang, maka terkadang terjadi secara tidak sengaja, bahwa tubuh mereka menjadi sangat beraliran listrik. Tubuh etrik mereka menjadi sangat hidup, sehingga benda-benda di kamar mulai berjatuhan. Fenomena yang sangat aneh, sebuah patung ada di atas meja tiba-tiba jatuh. Kaca di atas meja tiba-tiba pecah. Tidak ada orang lain, hanya pasangan yang sedang bercinta, dan mereka bahkan tidak menyentuh kaca. Atau tiba-tiba sesuatu terbakar. Kasus-kasus ini telah dilaporkan ke banyak kantor polisi di seluruh dunia, dan banyak penyelidikan telah dilakukan. Dan kemudian ditemukan bahwa 2 orang yang sangat mencintai bisa menciptakan gaya listrik yang bisa memengaruhi benda-benda di sekitar mereka.
Kekuatan itu juga datang melalui tubuh eterik. Tubuh eterikmu adalah tubuh listrikmu. Setiap kali dirimu dipenuhi dengan energi, dirimu memiliki jangkauan yang lebih besar ke tubuh eterikmu. Setiap kali dirimu sedih, tertekan, dirimu tidak memiliki tubuh eterik di dekat tubuhmu. Itu surut kembali ke dalam tubuh. Jadi dengan orang yang sedih, orang yang tertekan, dirimu juga akan merasa sedih. Jika orang yang sangat sedih memasuki ruanganmu, dirimu akan merasa ada yang salah, karena tubuh eteriknya memengaruhimu dengan segera. Dia menjadi seorang yang mengeksploitasi, karena kekuatan eteriknya sendiri sangat tertekan, sehingga mereka mulai memakan orang lain. Orang yang sedih akan membuatmu sedih, orang yang depresi akan membuatmu tertekan, orang yang sakit akan membuatmu sakit, karena dia bukan hanya apa yang dirimu lihat saja, ada sesuatu yang tersembunyi yang terus bekerja. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, bahkan jika dia tersenyum di luar, jika dia tertekan dia akan mengeksploitasimu. Tubuh eterikmu akan kehilangan energinya, dia akan mengeksploitasi, dia akan memakanmu. Ketika seseorang bahagia dan dia masuk ke ruanganmu, dirimu segera merasakan kebahagiaan di sekitarmu, karena dia melemparkan begitu banyak kekuatan eterik. Dia benar-benar memberimu pesta, dia memberimu makan. Dia memiliki begitu banyak sehingga dia melimpah. Ketika seorang Buddha, atau Kristus, atau Krishna, bergerak ke sana kemari, mereka terus-menerus memberimu pesta, terus-menerus dirimu menjadi tamu. Dan ketika dirimu datang setelah melihat seorang Buddha, dirimu merasa begitu segar, begitu hidup, begitu bersemangat, begitu segar kembali. Apa yang telah terjadi? Buddha mungkin tidak mengatakan apapun. Bahkan sebuah darshan, hanya sebuah pandangan, dan dirimu merasakan sesuatu telah berubah dalam dirimu, sesuatu telah memasuki dirimu. Apa yang sedang masuk? Ia begitu melimpah dengan energinya. Dan siapapun yang berdamai dengan dirinya sendiri selalu dibanjiri, karena energinya tidak terbuang sia-sia, dalam omong kosong yang tidak perlu, di mana dirimu membuang-buang energimu. Ia selalu dibanjiri, dan siapapun yang datang bisa mengambil. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku. Jika kamu berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan meringankanmu." Sebenarnya ia tidak melakukan apapun, itu hanya kehadirannya. Dikatakan bahwa setiap kali seorang manusia dewa, seorang tirtankara, seorang avatar, seorang Kristus, bergerak di bumi, di sekelilingnya terciptalah lingkungan tertentu. Para yogi Jaina bahkan telah mengukurnya. Mereka mengatakan bahwa lingkungan itu adalah 24 mil. 24 mil adalah radius di sekitar seorang tirtankara, dan selama 24 mil, di seluruh radius itu setiap orang dibanjiri energinya, tahu, tidak tahu, kawan atau lawan, mengikutinya atau menentangnya, tidak ada bedanya. Jika mengikuti, dirimu akan lebih kebanjiran, karena dirimu lebih terbuka. Jika menentang, dirimu akan kebanjiran, tetapi bukan karena dirimu tertutup, tetapi energinya yang membanjiri.
Seorang pria lajang adalah reservoir seperti itu. Seorang pria lajang, jika tidak terganggu, diam, tenang, di rumah, adalah reservoir seperti itu, sehingga sejauh 24 mil di sekelilingnya, ke segala arah terciptalah lingkungan. Dan di lingkungan itu dirimu akan terus berpesta. Hal ini terjadi melalui tubuh astral. Tubuh astral adalah tubuh elektrikmu. Tubuh yang kita lihat adalah tubuh fisik, tubuh material. Ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan datang ke tubuh ini karena tubuh elektrik. Itulah pranamu, itulah vitalitasmu. Maka Siva berkata, Dewi yang baik hati, masuklah ke dalam kehadiran eterik. Pertama-tama, dirimu harus menyadari bentuk yang melingkupi bentuk fisikmu, dan setelah dirimu menyadarinya, bantulah bentuk tersebut untuk tumbuh, bantulah bentuk tersebut untuk bertambah dan berkembang. Apa yang bisa dirimu lakukan? Hanya dengan duduk diam, memandanginya, tidak melakukan apapun, hanya memandangi bentuk kebiruan di sekitarmu. Tidak melakukan apapun, hanya memandanginya, dirimu akan merasakannya membesar, menyebar, menjadi semakin besar. Karena ketika dirimu tidak melakukan apapun, seluruh energinya menuju ke eterik. Ingatlah ini. Ketika dirimu melakukan apapun, energinya diambil dari eterik. Lao Tzu berkata, tidak melakukan apapun, tidak ada yang lebih kuat dariku. Tidak melakukan apapun sama sekali, dan tidak ada yang lebih kuat dariku. Mereka yang kuat karena melakukan sesuatu bisa dikalahkan. Kata Lao Tzu, aku tidak bisa dikalahkan, karena energiku berasal dari tidak melakukan apapun. Jadi rahasianya adalah tidak melakukan apapun. Apa yang dilakukan Buddha di bawah pohon Bodhi? Tidak melakukan apapun. Ia tidak melakukan apapun pada saat itu. Ia tidak melakukannya. Ia hanya duduk dan mencapai tujuan akhir. Ini tampak membingungkan. Kita melakukan begitu banyak upaya, dan tidak ada yang tercapai, dan Buddha tidak melakukan apapun di bawah pohon Bodhi, dan ia mencapai tujuan akhir. Bila dirimu tidak melakukan apapun, energimu tidak bergerak keluar. Energi itu menuju ke eterik. Energi itu terkumpul di sana. Tubuh eterikmu menjadi reservoir listrik. Dan semakin ia tumbuh, semakin dirimu menjadi sunyi. Semakin dirimu menjadi sunyi, semakin ia tumbuh. Dan begitu dirimu tahu cara memberi energi pada tubuh eterik, dan cara tidak menyia-nyiakannya dengan sia-sia, dirimu telah menyadari, dirimu telah mengetahui tentang kunci rahasia. Barulah dirimu bisa berpesta. Sungguh, hanya dengan begitu dirimu bisa berpesta. Saat ini, energimu terkuras, bagaimana dirimu bisa berpesta? Bagaimana dirimu bisa bersuka cita? Bagaimana dirimu bisa bersemi? Bunga adalah bagian dari kemewahan. Ketika pohon dipenuhi energi, maka bunga pun akan muncul. Bunga selalu merupakan kemewahan.
Jika pohon itu kelaparan, bunga tidak akan muncul, karena bahkan untuk daun pun tidak ada cukup makanan. Ada hierarki, pertama akar akan diberi makan, karena mereka adalah yang paling mendasar. Jika mereka menghilang, maka tidak ada kemungkinan bagi bunga. Kemudian batang akan diberi makan, lalu cabang akan diberi makan. Jika semuanya berjalan dengan baik dan energi masih ada, maka daun akan diberi makan, dan jika masih ada makanan dan pohon itu benar-benar puas, dan tidak ada makanan yang dibutuhkan, tidak ada energi yang dibutuhkan untuk hidup dan bertahan hidup, tiba-tiba ia mekar. Energi yang meluap menjadi bunga. Bunga adalah pesta bagi orang lain. Itu adalah persembahan. Itu adalah hadiah dari pohon untukmu. Dan hal yang sama juga terjadi pada manusia. Seorang Buddha adalah pohon yang telah berbunga. Sekarang energinya begitu melimpah, sehingga ia mengundang semua orang untuk datang dan berbagi. Cobalah teknik pertama terlebih dahulu, lalu coba teknik kedua ini. Dirimu juga bisa melakukannya secara terpisah, tetapi akan lebih sulit untuk mewujudkan bentuk kebiruan dari tubuh eterik. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.